If you like this video, don't forget to like, comment, and subscribe. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Syafadela Irmamores dengan NIM 2020-31002. Dengan adanya video ini, bertujuan untuk memenuhi tugas mata kuliah saya pada mata kuliah Sejarah Pergerakan Nasional Indonesia. Sebelumnya, terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah ini yang telah memberikan kami tugas agar kami lebih mengetahui organisasi-organisasi apa saja yang dibentuk pada masa pergerakan, tujuan pembuatan organisasi ini, dan apa saja latar belakang sehingga munculnya adanya organisasi pada masa pergerakan. Berbicara tentang sejarah Indonesia memang tidak ada habisnya. Sejarah Indonesia memiliki kisah dan perjalanan panjangnya sendiri. Untuk menjadi bangsa yang besar seperti sekarang, bangsa Indonesia dibangun oleh orang-orang hebat di Indonesia yang berjuang demi kemerdekaan Indonesia. Bahkan setelah merdeka, masyarakat Indonesia masih bersusah payah membangun negeri dengan kekuatan mereka sendiri. Pergerakan-pergerakan organisasi inilah yang kemudian menjadi sejarah penting bagi bangsa Indonesia. Hal ini membuktikan bahwa masyarakat Indonesia bersatu sesuai dengan kemampuan mereka masing-masing untuk melawan penjajah demi kemerdekaan bangsa. Banyak kisah dan konsep pemikiran mereka yang menarik untuk dipelajari. Kita bisa banyak belajar dari sejarah organisasi pergerakan yang melibatkan banyak tokoh hebat dan inspiratif. Berikut kita bisa simak sejarah bagaimana organisasi ini berjuang dan mempelajari konsep tujuan organisasi pergerakan tersebut dibuat. Apa itu organisasi pergerakan? Organisasi pergerakan nasional adalah sebuah gerakan yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia yang memiliki tujuan organisasi untuk memperbaiki nasib atau keadaan rakyat Indonesia yang sama-sama ingin memperoleh kemerdekaan nasional. Latar belakang terbentuknya pergerakan nasional ini adalah karena adanya kesadaran penderitaan dan kesengsaraan bersama yang selama ini menimpa banyak masyarakat Indonesia selama penjajahan. Itulah sebabnya organisasi pergerakan ini diharapkan mampu mengakhiri penderitaan masyarakat Indonesia dan mendapat keadaan yang lebih baik. Adapun beberapa faktor penting yang membuat banyak organisasi pergerakan nasional muncul. Faktor tersebut adalah faktor dalam negeri dan faktor luar negeri. Adapun tujuan organisasi pergerakan nasional yaitu untuk mencapai kemerdekaan bangsa Indonesia yang bebas dari belenggu penjajahan dan pihak kolonial asing yang sangat merugikan bangsa. Organisasi-organisasi pergerakan nasional ini berupaya untuk menentukan nasib bangsanya sendiri dan juga demi kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Pada jangka waktu tertentu, terbentuklah beberapa organisasi pergerakan nasional. Bahkan setelah organisasi tersebut lemah atau tumbang, kemudian kebangkitan muncul, kembalilah untuk membuat organisasi pergerakan baru yang lebih kuat. Apa saja organisasi-organisasi tersebut? Berikut ini daftar organisasi-organisasi pergerakan nasional yang perlu kita ketahui agar menghormati dan meneladani perjuangan para tokoh di dalamnya untuk melawan penjajah dengan lebih cerdas dan strategis. Yang pertama adalah Gerakan Budi Utomo. Budi Utomo adalah organisasi pergerakan nasional yang muncul akibat kondisi kehidupan yang sangat memprihatinkan sejak diberlakukannya politik etis karena penduduk pribumi sudah mengenyam pendidikan, namun masih terhalang dana. Itulah yang membuat Dr. Wahidin Sudirohusodo berusaha mengumpulkan dana dengan cara propaganda keliling Pulau Jawa. Ide itu kemudian diterima oleh Dr. Sutomo yang saat itu sedang belajar di Stovia dan akhirnya pada 20 Mei 1908 ia dan rekan-rekannya mendirikan organisasi di Jakarta bernama Budi Utomo. Kemudian hari itu kita peringati sekarang sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Yang kedua adalah Gerakan Sarekat Islam atau SI, yaitu perkumpulan para pedagang yang sebelumnya diberi nama Sarekat Dagang Islam yang dipelopori oleh Kiai Haji Samanhudi yang merupakan seorang pengusaha batik dari Kampung Laweyan, Kolong. Latar belakang munculnya organisasi ini diawali karena ingin mengimbangi agar persaingan dapat diatasi saat menghadapi pedagang asing. Namun pada tahun 1912, Sarekat Dagang Islam ini berubah menjadi Sarekat Islam dibawa ke pimpinan Cokro Aminoto yang merupakan semua kalangan masyarakat yang beragama Islam. Dari sinilah kemudian organisasi ini mulai fokus pada masalah-masalah keagamaan. Yang selanjutnya yaitu Perhimpunan Indonesia, yaitu organisasi pergerakan nasional
yang awalnya didirikan dengan nama Indiske Vereniging oleh Belanda pada tahun 1908, yakni Sultan Kasidangan Suripada dan R.M. Noto Suroto. Namun pada tahun 1923, organisasi ini justru berjuang dari jauh untuk mempelopori kemerdekaan Indonesia saat itu. Selanjutnya pada tahun 1925, organisasi ini berubah nama menjadi Perhimpunan Indonesia yang menunjukkan identitas diri bangsa dan negara serta menggantikan kata Hindia Belanda. Tokoh yang terlibat dalam organisasi ini yakni Muhammad Hatta, Cipto Mangkusumo, dan Suwardi Suryaningrat. Yang selanjutnya yaitu Partai Nasional Indonesia atau PNI, yaitu organisasi bentukan Insinyur Soekarno pada 4 Juli 1900 yang bergerak dalam bidang politik, ekonomi, dan sosial. Kemudian setelah Kongres 1928, keanggotaan PNI semakin meningkat. Hal inilah yang membuat pemerintahan Belanda khawatir. Akhirnya 4 tokoh PNI yakni Soekarno, Gatot Mangkoepradja, Maskon, dan Supradinata ditangkap dan dihukum oleh Pengadilan Bandung pada 29 Desember 1929. Tujuan utama PNI ini adalah keinginan untuk mencapai kemerdekaan Indonesia. Namun berkat tertangkapnya Soekarno membuat seluruh pengikut nasionalis takut bertindak dan berangsur membubarkan diri. Selanjutnya, Muhammadiyah. Muhammadiyah adalah organisasi pergerakan nasional yang berakar pada keagamaan yang didirikan di Yogyakarta pada 18 November 1912 oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan. Tujuan dari organisasi ini adalah tanggapan atas saran Budi Utomo untuk memberi pelajaran agama kepada anggotanya, sehingga membuat kelompok Muhammadiyah menjadi organisasi agama yang modern. Organisasi ini mulai bergerak dengan mendirikan sekolah agama yang modern, panti asuhan, panti jompo, dan fakir miskin sampai balai pengobatan dan rumah sakit. Muhammadiyah memiliki peran penting dalam mempersiapkan perlawanan terhadap dominasi asing dan pengaruh Belanda. Organisasi ini juga efektif meningkatkan pendidikan masyarakat Indonesia menjadi lebih baik. Yang selanjutnya adalah Taman Siswa. Taman Siswa adalah organisasi pergerakan nasional yang didirikan oleh Ki Hajar Dewantara pada tahun 1922 yang bertujuan untuk memperbaiki sistem pendidikan secara kultural yang diselenggarakan dengan baik. Taman Siswa menjadi tonggak penataan pengembangan pendidikan nasional untuk sampai seperti saat ini. Organisasi ini dijalankan dengan demokratis dan mengutamakan kepentingan rakyat Indonesia. Organisasi ini pula yang meningkatkan kesadaran peran pendidikan nasional penting untuk mencapai kemerdekaan. Yang selanjutnya yaitu Partai Komunis Indonesia, adalah organisasi yang muncul akibat pecahnya organisasi Syarikat Islam. Hadirnya golongan revolusioner ini membentuk si merah menjadi berpengaruh terhadap perkembangan pemikiran sosialis di Indonesia. Organisasi ini diketahui oleh Samaun pada Desember 1920. Hingga kemudian pada 13 November 1926, partai ini melakukan pemberontakan di Jawa dan Sumatera, namun tetap bisa dikalahkan oleh kolonial Belanda. Yang selanjutnya Parindo atau Partai Indonesia. Partai ini lahir karena Partai Nasional Indonesia PNI telah menjadi partai terlarang, sehingga tokoh-tokoh nasionalis membentuk panitia untuk membentuk partai baru. Pada 1 Mei 1931, di bawah kepemimpinan Sartono, lahirlah perkumpulan baru yang bernama Partai Indonesia. Organisasi ini berharap agar pengikut PNI dulu ikut bergabung kembali. Tujuan organisasi ini adalah mencapai kemerdekaan Indonesia. Setelah Soekarno bergabung dalam organisasi ini, pengikut Partindo pun semakin berkembang. Hal tersebut rupanya membuat pemerintah Belanda kembali was-was, hingga akhirnya Soekarno kembali ditangkap dan dibuang ke ND pada 1 Agustus 1933. Yang selanjutnya yaitu Gerakan Wanita yang dipelopori oleh R.A. Kartini yang ikut serta berjuang merebut kemerdekaan. Idealisme organisasi ini kemudian dikenal dengan emansipasi wanita yang tumbuh dari lingkungan kebangsawan Kartini. Dari sinilah Kartini mulai merealisasikan ilmu yang ia pelajari dari Barat untuk memajukan pendidikan bagi kaum wanita. Maka muncullah pergerakan dari kaum wanita Indonesia. Selain itu, ada pula sekolah keutamaan istri yang diselenggarakan oleh Raden Dwi Sartika di daerah Pasundan dan berdiri pula organisasi kewanitaan bernama Sopa Tresna di Yogyakarta.
Gerakan wanita ini kemudian semakin masif dan banyak bermunculan, seperti Aisyah dari organisasi Muhammadiyah dan organisasi keutamaan istri Minangkabau di Sumatera. Sehingga ini menjadi tonggak lahirnya organisasi wanita yang membantu gerakan kebangkitan nasional. Nah, itulah beberapa organisasi-organisasi pergerakan nasional yang pernah berjaya di masanya. Mungkin sebagian sudah tahu dari pelajaran sejarah atau ilmu sosial di bangku sekolah. Karena setiap organisasi-organisasi ini memiliki kisah dan perjalanan masing-masing dalam memperjuangkan bangsa Indonesia. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.